Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab perdarahan postpartum. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum adalah perdarahan lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir per vaginam atau lebih dari 1000 cc setelah persalinan abdominal dalam 24 jam dan sebelum 6 minggu setelah persalinan. Jenis perdarahan postpartum berdasarkan waktu terjadinya perdarahan, yaitu ada dua, perdarahan primer dan perdarahan sekunder. Perdarahan primer adalah perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama dan biasanya disebabkan oleh atonia uteri, robekan jalan lahir, sisa sebagian plasenta, dan gangguan pembekuan darah. Sedangkan perdarahan sekunder adalah perdarahan yang terjadi setelah 24 jam persalinan, biasanya disebabkan oleh sisa plasenta. Faktor penyebab perdarahan postpartum: 1. Partus lama, 2. Paritas, 3. Peregangan uterus yang berlebihan, 4. Oksitosin drip, 5. Anemia, 6. Persalinan dengan tindakan. Partus lama. Partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada primi dan lebih dari 18 jam pada multi. Partus lama dapat menyebabkan terjadinya inersia uteri karena kelelahan pada otot-otot uterus sehingga rahim berkontraksi lemah setelah bayi lahir. Penyebab perdarahan postpartum yang kedua yaitu paritas. Paritas 1 dan paritas tinggi atau lebih dari 3 mempunyai angka kejadian perdarahan postpartum lebih tinggi. Pada paritas yang rendah atau paritas 1, ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan yang pertama merupakan faktor penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam menangani komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Sedangkan pada paritas tinggi atau lebih dari 3, fungsi reproduksi mengalami penurunan, sehingga kemungkinan terjadi perdarahan postpartum menjadi lebih besar. Penyebab perdarahan postpartum yang ketiga yaitu peregangan uterus. Peregangan uterus yang berlebihan antara lain kehamilan ganda, polihidramnion, dan makrosomia. Peregangan uterus yang berlebihan karena sebab-sebab tersebut akan mengakibatkan uterus tidak mampu berkontraksi segera setelah plasenta lahir, sehingga sering menyebabkan perdarahan postpartum pada ibu bersalin. Selanjutnya, penyebab perdarahan postpartum akibat oksitosin drip. Stimulasi oksitosin drip dengan tujuan akselerasi pada dosis rendah dapat meningkatkan kekuatan serta frekuensi kontraksi, tetapi pada pemberian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan tetania uteri, terjadi trauma jalan lahir ibu yang luas dan menimbulkan perdarahan serta inversio uteri. Sedangkan stimulasi oksitosin drip dengan tujuan induksi oksitosin drip menyebabkan terjadinya stimulasi berlebihan kepada uterus, sehingga uterus secara berlebihan dan menyebabkan terjadinya hipotonia setelah persalinan. Selanjutnya, perdarahan postpartum akibat anemia
Wanita yang mengalami anemia dalam persalinan dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter akan dengan cepat terganggu kondisinya bila terjadi kehilangan darah meskipun hanya sedikit. Kemudian, perdarahan postpartum akibat persalinan dengan tindakan. Persalinan dengan tindakan diantaranya adalah persalinan tindakan per vaginam, yaitu dengan vakum, forceps, ataupun episiotomi. Persalinan dengan tindakan persalinan per abdominal adalah SC atau sesio seksaria. Tindakan pada persalinan, baik vaginal maupun abdominal, dapat menyebabkan trauma baik pada ibu maupun pada bayi. Jadi, waspadalah. Perdarahan postpartum yang tidak ditangani dapat mengakibatkan syok dan menurunnya kesadaran akibat banyaknya darah yang keluar. Hal ini menyebabkan gangguan sirkulasi darah ke saluran tubuh dan dapat menyebabkan hipovolemia berat. Bila hal ini terus terjadi, maka akan menyebabkan ibu tidak terselamatkan. Baik, demikianlah materi perdarahan postpartum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.